Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati Kaprodi Hukum Agama Islam Mundahawa Hidayatul Hikmiyah, dan juga yang tidak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu saya, dosen pembimbing saya, dan juga yang tidak lupa pula yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati yaitu keluarga saya. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, PPT dari proposal sebagai syarat kelulusan saya. Oke, saya di sini semester 7, Muhammad Andi Fauzan di sini semester 7, di mana sekarang saya akan mencoba untuk mempresentasikan PPT saya yang saya ambil dari proposal saya. Alasan saya kenapa kok mengambil judul tentang konsistensi putusan hakim, karena memang satu relevansi akademis yang mana saya sebagai mahasiswa hukum agama Islam tidak bisa menyimpang dari linier atau profesionalitas itu sendiri. Karena kenapa? Karena memang hukum agama Islam ini teori yang harus dapat saya implementasikan dan harus saya realisasikan sebagai mahasiswa hukum agama Islam itu sendiri. Itu. Yang kedua, signifikasi hukum. Saya peneliti menganggap bahwa kompilasi hukum Islam atau KHI itu sendiri itu sangat signifikan untuk diterapkan di pengadilan agama, terutamanya di Probolinggo. Karena kenapa? Banyak studi kasus yang saya temukan bahwa ada kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan oleh hakim sehingga tidak menjaga konsistensi dari KH itu sendiri. Salah satunya kenapa? Karena hakim memutuskan suatu perkara itu tidak mengambil secara detail atau secara konkret dari esensial KH itu sendiri ketika ada sengketa-sengketa keislaman atau kekeluarga-islaman, baik itu waris dan lain sebagainya, atau perkawinan atau penceraian. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah perspektif konstruksi sosial, hukum dan sosial. Putusan hakim tidak hanya berbasis teks atau teoritis, namun juga harus berbasis realistis. Karena kenapa? Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa karakteristik dari manusia ini berbeda-beda, sedangkan karakteristik atau konsepsi hidup itu ditentukan oleh lingkungan sosial. Apakah lingkungan sosial ini memberikan hegemoni sehingga mereka melakukan tindakan itu merasa terkotomi oleh suatu keadaan atau oleh suatu dinamika, yang mana dinamika ini menjadi imajinasi sehingga mereka itu tidak bisa lepas dari tindakan-tindakan orang lain. Karena kenapa? Ada dikotomi kendali di situ, terkontaminasi oleh keadaan. Seperti itu. Konteks lokal, Probolinggo ini kaya akan karakteristik, berbeda-beda akan karakteristik, kaya akan budaya khas dan lain sebagainya. Maka dari situ hakim tidak boleh mengenyampingkan yang namanya kebudayaan atau tradisi yang ada di Probolinggo. Nah, makanya saya mencoba untuk mengkorelasikan dengan konstruksi sosial, bagaimana sekiranya konstruksi sosial ini juga ikut andil dalam putusan hakim, sehingga hakim ini mampu mencerna terhadap permasalahan atau problematika dari sengketa keislaman itu sendiri. Kenapa kok orang ini melakukan sengketa seperti ini? Apakah latar belakangnya seperti ini? Atau jangan-jangan orang ini direpresif oleh lingkungan sosial atau dikotomi oleh atau terkontaminasi oleh lingkungan sosial, baik itu yang bermoral ataupun yang tidak bermoral, sehingga hakim ini tidak hanya menggunakan perspektif teoritis ataupun perspektif akademis, namun juga menggunakan perspektif sosialis untuk memutuskan suatu perkara, bagaimana sekiranya perkara itu dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan. Jadi seperti itu. Metode penelitian. Adapun metode penelitian pembuatan proposal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan referensi teoritis dan juga sistem realistis. Jelas realistis ini wawancara. Karena kenapa? Karena peneliti menganggap untuk penyusunan proposal ini, peneliti membutuhkan yang namanya, karena ini kualitatif, membutuhkan yang namanya kajian-kajian teoritis dan juga kajian-kajian akademis, menggunakan referensi buku dan juga sistem wawancara sebagai sumber primer dan juga sebagai sumber sekunder, sehingga tersistematikalah atau terstrukturlah yang namanya proposal ini, dan juga memberikan deskripsi atau memberikan yang namanya eksplanasi secara konkret atau detail.
Jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Apa itu deskriptif? Memberikan pandangan atau memberikan gambaran terhadap hakim, bagaimana sekiranya hakim ini memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan yang namanya akademis atau teoritis, namun juga menggunakan realistis, melihat aspek sosiologinya, melihat aspek biologinya, melihat aspek psikologinya. Apa yang terjadi terhadap orang yang bersengketa ini, apa yang terjadi terhadap orang yang mencoba untuk menjelaskan problematika ini. Sehingga teoritis dengan realistis, baik itu kajian teori ataupun sosialis, ini dapat dikorelasikan sehingga mampu mencari benang merahnya secara esensial. Kajian pustaka. Konsistensi putusan hakim. Konsistensi dalam putusan hakim merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan guna memastikan adanya kepastian hukum itu. Kenapa kok konsistensi dalam putusan hakim ini merupakan suatu prinsip? Ketika hakim tidak betul-betul melakukan atau merealisasikan yang namanya hukum itu sendiri, maka itu akan menjadi salah satu problematika yang cukup besar. Karena kenapa? Karena hakim ini tidak boleh melakukan putusan yaitu bersifatnya sewena-wena atau otoriter. Makanya ada hukum di situ untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan asas ataupun dijadikan yang namanya pandangan ketika hakim ini ingin memutuskan suatu perkara. Sehingga tidak ada yang namanya kecocologikan atau tidak ada yang namanya typo atau tidak ada yang namanya kesalahan, sehingga hakim mampu memberikan yang namanya kebijaksanaan ketika memutuskan suatu perkara. Makanya hakim harus menjaga konsistensi dan juga komitmen sebagai hakim dan juga menjaga konsistensi dari hukum itu sendiri, bagaimana sekiranya hukum itu tidak dilangkahi atau tidak disalahgunakan. Jadi seperti itu. Kedua, kompilasi hukum keluarga Islam atau KHI sebagai sumber hukum. Kompilasi hukum Islam merupakan pedoman utama dari seorang hakim ketika ingin memutuskan suatu perkara yang sifatnya keislaman, baik itu perkawinan, baik itu waris dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena memang KHI ini disahkan melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan berisi ketentuan-ketentuan yang memang mengatur tentang keislaman itu sendiri, sengketa keislaman itu sendiri. Beberapa peneliti seperti yang dilakukan oleh Ahmad Rafiq tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan KHI seringkali menghadapi tantangan. Karena kenapa? Memang ada fleksibilitas atau ada ketidakselarasan dari hakim itu sendiri. Makanya KHI itu harus betul-betul dijadikan rujukan, betul-betul dijadikan landasan oleh seorang hakim ketika ingin memutuskan suatu perkara yang memang mengatur tentang keislaman itu sendiri. Sehingga kenapa? Sehingga KHI tidak memiliki tantangan-tantangan tertentu ketika menjadi rujukan atau ketika hakim ini ingin memutuskan suatu perkara. Bab 1, latar belakang masalah. Dalam pandangan umum, masyarakat hidup dalam dunia yang mereka anggap nyata, meskipun pemahaman dan keyakinan mereka itu berbeda-beda. Maka dari situ tidak boleh seorang hakim ini memutuskan suatu perkara dengan sewena-wena atau dengan kajian teoritis saja, tapi juga harus menggunakan kajian realistis. Apa itu perspektif konstruksi sosial? Ini harus betul-betul diimplementasikan dengan baik. Karena kenapa? Karena memang karakteristik dan juga pemahaman dari masyarakat utamanya di Kabupaten Probolinggo secara lokal itu tidak nyampe terhadap kajian-kajian teoritis ataupun kajian-kajian akademis. Bab 2, kajian teori. Konsep konstruksi sosial menyoroti bahwa nilai ideologi dan institusi sosial adalah hasil buatan dari manusia, yang mana manusia itu dituntut harus menemukan konsepsi hidupnya. Maka dari situ, ketika manusia ini sudah menemukan konsepsi hidupnya, manusia ini tidak bisa lepas dari yang namanya interaksional simbolik, dimana ketika dia berinteraksi biasanya memberikan simbol atau memberikan tanda, baik itu yang bermoral maupun yang tidak bermoral, baik itu yang memberikan etis ataupun yang non etis, sehingga tindakan itu diadopsi oleh orang lain menjadi kontaminasi,
sehingga orang lain itu mencoba untuk melakukan tindakan tersebut, baik itu melahirkan kebaikan atau tidak melahirkan kebaikan. Maka dari situ kajian teoritis ini, kajian konstitusi sosial mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, yang lebih konkret, sehingga kenapa? Sehingga ketika ada permasalahan ataupun sengketa keislaman, hakim mampu mencerna secara esensial ketika ingin memutuskan suatu perkara dengan hadirnya perspektif konstruksi sosial itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi